Kalau kamu pengen bikin video anak yang lucu, edukatif ya kan, dan ya bikin anak-anak itu ketawa, tapi nggak mau terlalu ribet ya, kalian tuh di tempat yang tepat guys. Hari ini kita bakal belajar cara bikin video anak pakai teknologi AI yang super gampang banget dan tentunya ini ngehemat waktu teman-teman. So, simak sampai habis, karena aku bakal kasih tahu langkah-langkah praktis dari nol sampai jadi video yang keren. Pertanyaannya adalah, kenapa sih kita itu harus bikin video anak pakai AI? Pertama, AI itu bikin semuanya lebih cepet guys. Dari bikin cerita, bikin dialog, sampai ide visual, AI tentunya bisa ngasih inspirasi dalam hitungan detik. Yang kedua, ini tuh hemat biaya banget. Kalian tuh nggak perlu nyewa animator atau penulis naskah yang mahal. Dan ketiga, AI ini punya kreativitas tanpa batas ya. Mau cerita tentang dinosaurus yang lagi nyanyi gitu misalnya, atau kelinci yang jadi detektif gitu ya, AI bisa bantu wujudin itu semuanya. Plus, video anak yang menarik itu bisa jadi hiburan sekaligus media belajar juga buat anak-anak. Jadi nggak cuman seru teman-teman, tapi juga bermanfaat banget. Cuman perlu diingat ya guys ya, kalau teknologi AI ini bukan untuk menggantikan ilustrator atau animator asli. Ya ini tuh kita bisa pakai buat konten media sosial aja gitu ya, semacam UGC konten gitulah. Tapi sebelum ke prakteknya, kalian bisa dong subscribe ya, dan like video ini, karena biasanya yang nonton video ini tuh jumlah view dan subscribernya itu nggak sebanding guys. Karena banyak yang nonton tapi nggak like dan subscribe. Jadi kalian jangan jadi mereka ya. So, mari kita langsung aja praktek, oke? Kalau teman-teman semua itu klik link di bawah di deskripsi ya, kita bisa masuk ke ChatGPT. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah bikin yang namanya prompt gitu ya kan, nge-prompt atau memberikan perintah. Perintah apakah itu ya? Yaitu perintah supaya kita bisa menghasilkan pertama narasi, terus kemudian kita bisa menghasilkan gambar, nanti kita bakal animasiin gambarnya ini guys, gitu. Nah, pertama adalah kita tentuin dulu nih, kita mau bikin video tentang apa gitu kan. Kalau aku sendiri, aku prefer untuk bikin video tentang kelinci detektif atau detektif kelinci. Nah, kita suruh nih si ChatGPT-nya untuk bikinin kita prompt cerita ya kan, dan juga prompt gambarnya sekalian gitu teman-teman. Seperti apakah promptnya? Kalian bisa ikutin promptnya, oke? Jadi gini, sekarang di sini aku mau kenalan dulu lah ya kan. Halo GPT, aku Firmansyah, ya kan. Aku mau bikin video untuk anak-anak nih, temanya yang sekiranya perlu 4 footage ya kan, gambar. Temanya adalah cerita tentang detektif kelinci yang mencari apa ya? Yang mencari tahu sesuatu atau rahasia gitulah. Buatin aku narasinya. Kalau misalkan untuk video pendek kita bisa bikin videonya mungkin 30 detik gitu-gitu ya, 40 detik gitu kalau misalkan kita mau ngegas video short. Tapi kalau misalkan kita mau ngegas video yang lebih panjang gitu kan, ya kita suruh aja si ChatGPT-nya ini gitu teman-teman ya, untuk bikin yang namanya sampai ya mungkin sekitar 2000 karakter kali ya, untuk berapa menit gitu. Kita suruh si ChatGPT-nya untuk bikin narasinya ya kan, sekitar 2000 karakter. Mungkin gitu kali ya. Tuh, kita enter ya kan. Nah, kita tungguin aja nih guys. Tuh, dia bikin langsung. Gila, keren sih. Nah, bagus banget guys. Ini sebenarnya bisa kita rekam sendiri ya. Wih, jadi nih. Oh, namanya adalah Detektif Lopi. Tuh, jadi dia menceritakan tentang di sebuah hutan kecil yang selalu damai, hiduplah seekor kelinci bernama Detektif Lopi. Ia terkenal di seluruh penjuru hutan karena telinganya yang panjang, hidungnya yang super peka, dan kecerdikannya memecahkan misteri. Suatu pagi, ketika matahari baru muncul dan embun masih menempel di rumput, Lopi mendapat kabar penting, yaitu tentang kotak rahasia milik burung hantu tua yang tiba-tiba menghilang. Nggak sih, itu aku tambahin sih. Sebenarnya kalau kita nge-script kayak gini teman-teman, scripting, itu kita bisa tambah-tambahin ya. Kenapa kok harus ditambahin bang gitu? Kenapa kok kita tidak langsung menggunakan secara penuh gitu? Karena sebenarnya gini, ini alat AI ini, ChatGPT ini bisa ngebantu kita tentunya, tapi dia tidak sempurna guys. Jadi dia ini perlu yang namanya modifikasi gitu. Nah, setelah kita udah memiliki nih ya kan, memiliki yang namanya narasinya, kita akan bikin gambarnya. Nah, jadi aku akan suruh nih si ChatGPT-nya untuk oke, bagus. Sekarang buatin aku prompt untuk ku bikin gambar sesuai alur ceritanya dong. Ini perlu diperhatikan ya. Dan buat dengan gaya atau art style yang konsisten ya. Enter. Kita suruh aja tuh. Nah, berikut 4 prompt gambar yang cocok. Nah, lihat tuh.
Keren sih teman-teman. Gile, jadi tuh guys, tuh. Jadi ini promnya ya. Tuh, dia akan punya watercolor tekstur gitu-gitu. Sekarang setelah promnya ini jadi teman-teman, kita suruh si ChatGPT-nya ini untuk bikin gambar gitu. Gimana caranya? Suruh gini aja. Sekarang buatin aku gambar ilustrasi sesuai prompt ini dong. Tuh, dia akan bikinin kita gambar. Nah, kita tunggu saja teman-teman ya. Dia sedang memproses. Sekarang kita bisa scroll lagi ke atas. Jadi ada sekitar 4 gambar nanti yang bisa kita gunakan. Mungkin ya untuk satu scene itu atau satu narasi itu ya, kita bisa apa namanya itu bikinin ini mungkin sekitar 500 karakter kali gitu ya. Nah, dia sedang proses teman-teman ya. Tuh, keren banget sih. Gila sih, keren banget sih ini menurutku. Belum jadi ya, masih loading. Sekarang kita suruh dia ini. Kita copy promptnya yang kedua ya kan. Dia lagi loading teman-teman. Jadi kita tunggu ya sampai dia selesai gitu. Ini akan bagus banget sih kayaknya. Kelihatan banget nih dari sini nih. Ini bagus banget guys. Tuh, kita tungguin aja. Biasanya emang perlu proses ya kan. Emang ada prosesnya teman-teman. Ya, ini dia teman-teman. Dia loadingnya udah kelar ya. Tapi gambarnya masih belum muncul. Nah, dia udah muncul nih. Nah, dia udah muncul ya. Kita suruh lagi nih. Oke, bagus. Sekarang buatkan lagi gambar sesuai prompt ini. Sekarang buatkan lagi gambar kedua ya. Dua tuh. Kita suruh lagi dia. Sampai dia jadi guys tuh. Dia lagi nge-prompt ya kan. Lagi nge-prompt, lagi proses ya. Yang ketiga lagi nih. Kita copy aja nih ya kan. Kita copy. Kita tunggu saja teman-teman. Ini bakal keren banget sih menurutku. Asli. Serius guys. Oke. Ini gambar keduanya udah jadi teman-teman ya. Kita akan langsung aja suruh dia untuk bikin gambar ketiga gitu ya kan. Oke, bagus. Sekarang buat gambar ketiga dong. Dan ini promptnya. Tuh kan. Kita tungguin lagi tuh. Selagi dia nggak proses, teman-teman, kita copy lagi prompt keempat. Sebenarnya prompt keempat ini udah cukup sih ya. Dan kita tunggu dia sampai selesai nge-generate gambarnya, teman-teman. Oke, dia lagi proses di sini ya. Ya, kita tunggu aja ya kan. Ada sekitar ya 4 gambar sih di sini ya. Nanti setelah ininya jadi, gambarnya jadi, kita nanti bakal kita animasiin tuh. Kalau kalian bertanya-tanya, gimana sih Bang cara menganimasikannya? Caranya gampang banget. Ada toolsnya. Nanti kita akan kasih tahu, oke? Iyap, gambar ketiganya udah jadi, teman-teman. Tuh, lihat ya kan. Jadi kan beda nih, keren nih. Dan sekarang kita akan buat gambar keempatnya gitu. Oke, bagus. Sekarang buat gambar keempatnya dong. Dan ini promptnya. Oke, kita enter aja guys. Dan kita tungguin, oke? Ya, semua gambarnya udah jadi teman-teman. Kita itu tinggal save aja ya gambarnya ya. Kita download aja di sini. Ada pilihan download. ChatGPT, kalau ini sih aku bakal kasih tulisan gini ya. Contoh 1 gitu. Terus yang ini contoh 2 gitu kan. Nanti biar enak ngedatanya. Contoh 2, lalu ini juga kita download ya kan. Jadi contoh 3 ya kan. Lalu kita scroll lagi dan ini kita save lagi dengan tulisan contoh 4. Oke. Kita udah punya 4 gambar di sini. Kita masukin ini dulu ya, keempat gambarnya ini ke sini, ke CapCut. Nah, untuk CapCut, teman-teman semua bisa download CapCut di link yang ada di deskripsi di bawah ya. Ini kita create project seperti biasanya ya kan. Setelah create project, kita bisa masukin aja yang tadi nih, gambar yang tadi satu-satu ya. 1 ya kan. Terus ini 2. Tuh. Terus yang ketiga. Kita masukin aja satu-satu ya kan. Nah, oke. Nah, udah jadi nih teman-teman. Karena sudah jadi ya, kita tinggal yang namanya ke AI Media. AI Media ini gunanya adalah seperti tadi, yaitu menganimasikan video gitu. Tapi bukan yang AI Image ya, di AI video ini. Nih. Tuh, kalian bisa lihat ya. Ini dia. Kita bisa impor aja image-nya teman-teman ya. Kita pakai yang namanya Seedance ya di sini. Ini durasinya sih sekitar 5 detik, 10 detik juga bisa sebenarnya. Tapi dia bakal pakai kredit lebih banyak biasanya untuk yang durasi 10 detikan gitu. Gitu sih. Tapi karena kita coba untuk lebih kreatif lagi tentunya, karena ini durasinya cuma 10 detik, karena tadi ceritanya panjang banget, kita bisa yang namanya ya kita kasih efek-efek gitulah. Gitu teman-teman ya. Caranya adalah kita bisa impor image-nya teman-teman ya. Nah, ini image yang tadi ya, image 1 ya kan. Ini kita animasiin aja nih, tuh. Kita tulis promptnya seperti animasikan gambar ini, gitu ya. Aspek rasionya kita bikin, ini bebas sih. Kalian mau gas short boleh, gas video panjang juga boleh. Kalau aku sih karena kita gas video panjang teman-teman ya. Nah, kita ke sini aja nih, ke 16:9 ya kan. Kita langsung generate aja. Kita pakai Seedance ya. Sebenarnya ada banyak, ada runway dan sebagainya nih, ya kan. Cuman kita pakai Seedance, ini lebih smooth dan lebih stabil itu. Ini kita
kita generate gini aja, kita allow ya kan. Dia langsung nge-generate kan. Tuh lihat tuh. Lihat aja tuh guys. Ini keren sih asli. Dan dia butuh proses untuk nge-generate-nya ini. Dan kita bisa lihat generate 14% ya kan. Kita tungguin aja teman-teman sampai ini selesai. Oke, ini berhasil ya teman-teman ya. Jadi dia udah menganimasikan gambarnya tuh, lihat ya. Lucu banget, gila. Tuh. Tuh. Dia kayak ngomong gitu ya, padahal dia nggak ngomong dia mah. Ya kan? Nggak apa-apa. Lalu kita masukin lagi ya gambarnya lagi teman-teman, import image tadi. Image yang kedua dengan prompt yang sama. Kita bikin 10 detik juga ya. Kita generate. Pokoknya kita generate terus lah. Kita apply lagi gitu. Ini kreditnya bakal kepake nih, ya kan? Untuk sekali generate ada 20 kredit. Nggak apa-apa guys, kalau hasilnya oke. Salah teman-teman. Kok aspek rasionya 3:4? Salah dong. Nggak apa-apa, kita ulangin lagi ya. Aspek rasionya ini dong. Tuh, 16:9. Kita jangan lupa rasionya kita atur lagi ya guys ya. Kita generate lagi di sini. Dan kita akan tunggu gitu teman-teman ya. Ya, ini foto keduanya udah jadi juga nih. Udah jadi animasi ya teman-teman ya. Kita bisa langsung aja masukin foto ketiga gitu. Contoh foto 3. Jangan lupa aspek rasionya ya. Kita ubah, kita tentukan tadi. Kita generate lagi di sini. Dan kita tungguin lagi teman-teman. Itu ya kan. Dia akan nge-generate. Kita tunggu aja guys. Bagus banget guys, kayak animasi gitu ya. Emang animasi sih. Emang animasi sih ini. Ya kita tunggu aja lah ya kan. Oke, udah jadi, kita masukin lagi ya yang ini. Kok nggak bisa ya? Ntar. Loh. Oh, dia harus kita geser ke sini teman-teman. Kalau nggak dia akan seperti ini. Tapi nggak apa-apa, kita akalin dengan kita copy aja. Kita copy guys. Itu, jangan kekurangan akal. Nah, jadi kan. Itu ya. Itu kalau misalkan kalian menemukan yang namanya error gitu di sini. Nah, kemudian ini kita geser lagi ke depan biar nggak seperti tadi. Kita masukin lagi gambar ke 4. Animasikan gambar ini, generate aja lagi gitu guys. Dan kita tungguin. Tuh kan. Dia bakal nge-generate di sini. Jadi guys, selagi kita itu nge-generate dari gambar ke video ya kan, kita bisa langsung ke web lagi ya, ke web kita. Ya kan, kita ke Eleven Labs gitu. Kalau misalkan teman-teman semua itu klik link di deskripsi di bawah, kalian bakal bisa langsung akses Eleven Labs-nya ya. Tapi sebelum kita ke Eleven Labs ya, mungkin kalian bertanya gunanya ini apa sih bang? Eleven Labs ini tuh gunanya untuk bikin realistic voice gitu. Dengan menggunakan AI gitu guys. Kita bisa login aja teman-teman ya. Kita login dan ini tuh gratis sebenarnya dengan batasan tertentu. Tapi kalau misalkan kalian itu mau berbayar juga bisa. Nah kalau kita berbayar ya kita cek dulu harganya ya. Kalau misalkan kita klik ya untuk harganya teman-teman, ini ada free, starter, creator, dan pro di sini. Yang free ini tuh kita bisa dapat 10.000 kredit per bulan. Kalau yang starter 30.000 kredit per bulan. Wah lumayan nih. Kalau yang creator ini dapat 100.000 kredit per bulan. Kalau yang pro kita dapat 500.000 kredit per bulan. Kalau kalian tuh belum ngerti kredit yang dimaksud itu apa bang? Kalau kredit yang dimaksud ini tuh adalah kita tuh bisa kayak semacam menggunakan 10.000 kata, 30.000 kata, 100 kata, dan 500.000 kata. Gitu maksudnya teman-teman ya. Nah ini tuh dia dapat yang namanya fitur-fitur yang berbeda-beda sih. Jadi kalau berdasarkan si Eleven Labs-nya sendiri ya, kalau 10.000 kata tuh ya 2 menit gitu ya kan. Gitu. Nah ini ada automated dubbing juga, API access juga ada dan sebagainya lah. Gitu sih. Kalau saranku ya kalau misalkan teman-teman semua itu mau bener-bener fokus jadi konten kreator ya kan, yang bikin konten meskipun itu dari AI tapi kelihatan bagus dan profesional, kalian sih wajib pakai Eleven Labs ya untuk yang namanya voice talent-nya gitu. Bukan voice talent ya, voice over-nya gitu teman-teman ya. Nah ini untuk yang pricing per bulan. Tapi kalau misalkan kita bikin per tahun ya kan, nah lihat nih guys, harganya akan segini guys ya. Tuh dia tuh dapat beberapa hal di sini. Kalau misalkan kita lihat ya, ini kan ya sebagian bakal lebih murah, sebagian bakal mungkin ya lebih naik lah harganya. Tapi yang jelas kita dapat 2 bulan gratis gitu. Ya ini lebih untung sih sebenarnya ya kan, dapat 2 bulan gratis ya untuk yang paket kreator. Kalau yang pro malah lebih murah ya kan, kalau misalkan kita bikin atau ikut sistem annual billing gitu teman-teman ya. Annual billingnya tuh kalian bisa lihat ya kan, di bawah tuh ada lagi sebenarnya, ada yang namanya scale dan bisnis. Ini kalau kalian udah profesional banget lah dan butuh yang namanya voice over yang banyak, mungkin kalian butuh ini teman-teman gitu ya. Kalau saranku ya kalian pakai yang gratis dulu, nanti naik ke kreator langsung ya, jangan ke starter. Menurutku sih bagus langsung naik ke kreator langsung gitu. Itu sih. Kalau udah ya kalian bisa
bisa login ya, atau sign up dulu kalau misalkan teman-teman belum login atau belum punya akunnya. Aku sendiri udah sign up ya teman-teman, dan kalian bisa lihat ya di sini. Aku bakal perbesar dulu ya untuk browsernya biar lebih kelihatan enak gitu kan. Nah, ini ada banyak banget pilihan-pilihan di sini guys. Ada home, voice, text to speech, voice changer, sound effect juga ada. Gila sih, makin banyak nih. Image and video juga ada nih. Ini baru nih guys. Ada studio, music dan sebagainya, dubbing, speech to text ya kan, audio native dan production dan sebagainya lah. Nah, sekarang kita itu buka ke voice ini ya. Kita plus nih. Bukan. Ke voice ini teman-teman. Ini gunanya apa? Ini gunanya adalah kita mencari voice over bahasa Indonesia. Karena konten kita kan bahasa Indonesia gitu. Tuh ya. Kita akan cari filter di sini teman-teman. Kita akan gunakan narrative story. Ya bebas lah, male, female, cewek, cowok, bebas teman-teman ya. High quality aja ya kan. Tuh. Kita pilih lagi choose language. Kita cari Indonesia. Indonesia udah ada di sini ya. Kita pilih male, female, bebas sebenarnya. Kalau aku sih pilih yang female aja ya kan. Kita pilih yang female ya. Kita apply filter. Biasanya kalau female, kalau buat video anak-anak itu lebih nyaman didengar guys gitu. Ini nih Bunaya Calm Narrator. Kita dengerin ya. Kita play dulu. Di sebuah desa. Kurang. Yang ini gimana? Kurang. Hidup ini tidak selalu tentang kecepatan. Enggak. Setiap langkah yang diambil, Pak. Nah, itu dia. Jadi kita itu bisa pilih-pilih teman-teman ya. Mana yang sekiranya cocok buat narasi anak-anak. Tadi siapa? Oh, tadi Ruth. Ruth bagus ya. Coba kita cari lagi ya. Bermimpilah setinggi langit. Kayaknya Ruth bagus ya. Kita pilih Ruth dan kita pencet ini nih. Add to my voices gitu. Setelah kita pencet add to my voices ya kan. Nah, kita langsung aja use voice. Udah. Baru kita masukin narasi kita yang tadi guys. Dan kita perlu ingat ya. Di sini kita bisa milih lagi tuh voice-nya kan. Tapi kita udah milih yang si Ruth. Ini bakal gampang banget. Kita copy paste aja di sini. Yang tadi narasi-narasinya. Ini kan banyak ya. Panjang ya. Terus ada ini juga nih. Kalau mau bla 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 ini hapus aja nih. Dihapus teman-teman ya. Dihapus dan ini juga dihapus. Perlu diingat juga kalau misalkan kita habis kopas dari AI itu akan selalu ada ini nih. Bintang-bintang kayak gini ya. Bintang-bintang ini kita hapus dulu teman-teman ya kan. Tuh kita hapus. Ini juga kita hapus. Terus ini kita hapus ya. Ini juga kita hapus ya. Nah kita hapusin tuh. Kita kasih spasi. Kita hapus lagi. Kita hapus lagi. Kita scroll lagi. Ini dihapus aja ya. Ada lagi nggak tuh? Oke masih ada. Kita hapusin ini ya. Oke. Ya ini udah kelar. Kita udah kelar ya teman-teman ya. Ini udah kelar. Ini enak banget nanti buat nge-sistemnya ya kan. Gitu. Oke, setelah itu ya kita bisa langsung aja generate speech. Kita tungguin gitu. Di sebuah hutan kecil yang selalu damai, hiduplah seekor kelinci bernama Detektif Lobby. Ia terkenal di seluruh penjuru hutan. Oke, ini sebenarnya gini guys. Kita tuh bisa tunggu dia sampai kelar ya. Sampai kelar tuh ini nih, ada item-item ini ya. Item-item ini bakal sampai full gitu. Kalau udah sampai full baru kita bisa download biasanya. Jadi kita tunggu aja ya kan. Nah, kalau udah seperti ini kita bisa download filenya teman-teman. Berarti udah kelar. Kita matiin. Kita download. Terus kita tunggu aja ya. Masuk ke sini teman-teman. Ya, ini Voice Eleven Lab-nya udah kita download ya. Kita akan langsung masukin lagi ke sini nih. Ke CapCut tuh. Ya kan? Ini panjang banget nih. Panjang banget guys. Nah terus gimana dong kalau seperti ini? Animasinya udah jadi tapi voice-nya kepanjangan bang. Gampang. Ini kita geser. Aduh kita geser ke sini. Yang video ini, yang si detektif kecil ini, yang lucu ini. Kita bisa copy aja. Kita copy paste aja ya kan. Kita copy paste ntar ya. Kita copy paste. Sampai seperti ini guys. Tuh. Kita geser ya biar kelihatan rapi teman-teman. Ini cocok banget nih buat YouTube Kids ya. Kalau kalian pengen ngegas YouTube Kids ya kan. Banyak tuh yang pengen ngegas YouTube Kids pakai sistem kayak gini aja. Nah, oke. Udah oke nih, tinggal yang ini nih yang kedua. Ini kita geser lagi.
Kita geser, kita agak jauhin. Nah, ini kita katukannya kita ambil di sini. Kita coba lebih ini ya guys ya. Kita lebih detail lah, biar kelihatan bagus nantinya. Gitu. Oke. Kita geser terus. Kita geser lagi ya. Sampai dia mungkin sampai ke sini kali ya. Sesuai alur ceritanya, teman-teman. Gitu. Ya, oke, udah kelar ya kan? Dan sekarang kita akan taruh yang ini. Cuman kita dengar dulu. Kita dengar dulu ya. Bukan tapak kaki mungil di depan tempat bunga cahaya, bunga ajaib yang hanya mekar sekali dalam 100 tahun. Semua hewan hutan sangat ingin melihatnya. Jadi Lopi segera bertugas. Dengan kaca pembesar kecil di tangannya, Oke, kaca pembesar kecil di tangannya berarti ada di sini. Jadi ini kita harus perhatikan juga biar nanti enak dan bagus pas ngekatnya, teman-teman. Jadi kita perhatiin juga ya. Tuh. bukan tapak kaki mungil di Oke. depan saat Berarti pasnya di sini. segera bertugas. Dengan kaca pembesar kecil di tangannya, Lopi mulai menelusuri jejak ia menemukan tapak kaki mungil Oke. sedang memeluk kotak rahasia itu. Ruru tampak ketak di dalam gua. Oke, berarti di dalam gua, berarti dia langsung ngambil scene yang di dalam gua, gitu. Jadi kita harus perhatikan bener-bener. Nah ini nih, di dalam gua tuh. Sampai ke sebuah gua. Di dalam gua, Tuh. cahaya redup memperlihatkan sosok Ruru si landak cilik sedang memeluk kotak rahasia itu. Ruru tampak ketakutan. Maaf, Detektif Lopi. Tuh. Berarti kita ngambil cutscene-nya di sini. Tuh, kita ambil cutscene-nya di sini ya. Sampai dia hasilnya oke. Pokoknya kita kopas-kopas aja dulu ya kan. Biar dia kelihatan rapi, guys. Aku hanya ingin melihat bunga. Tuh. Tuh. Aku tidak mencuri. Aku hanya ingin melihat bunga cahaya lebih dulu. Aku takut nanti aku ke bagian paling belakang. Lopi tersenyum lembut. Ruru, kalau kamu mengambilnya diam-diam, Sistemnya akan seperti ini, pokoknya di-cut to cut aja terus ya, teman-teman. bagian paling belakang. Lopi tersenyum lembut. Ruru, kalau kamu mengambilnya diam-diam, semua hewan lain akan bingung. Tapi kalau kita mencarinya bersama-sama, semua bisa menikmati keindahannya. Ruru pun menyerahkan kotaknya bersama-sama. Oke, Ruru berarti sampai sini, teman-teman ya. Ini ditandain nih, pakai ini nih, teman-teman, marker. Bisa. Ya. Jangan disia-siain tuh fitur dari CapCut. Oke, sampai sini ya kan. Berarti kurang satu. Paling nggak ada satu ya. Kita taruh di sini. Dan udah kelar. Tuh. Kita taruh di sini. Nah, jadi ini nih ending ceritanya, guys. Ending ceritanya di sini ya. Nah, ini kita cut lagi ya kan sampai selesai. Jadi kita majuin dikit dan ya. Oke, udah kelar teman-teman. Udah kelar nih videonya ya kan. Kita tinggal yang namanya render aja, render. Atau kalian kalau mau bisa masukin yang namanya ya semacam audio lah ya kan. Audio buat musiknya juga bisa di sini. Misal aku akan cari video kids ya kan, kids soundtrack. Gitu di sini ya. Saranku sih kalau kalian pengen audio yang istilahnya apa ya, free royalty gitu, kalian bisa pakai artlist.io. Kalian bisa lah cari audio-audio yang bener-bener kayak aman untuk kita gunakan di channel YouTube gitu. Bisa teman-teman, cari aja di artlist.io yang linknya juga udah aku taruh di deskripsi di bawah, oke? Tapi untuk ini kita contohin yang ini aja ya, yang di CapCut aja ya, buat sampel aja soalnya. Nah, misal ini kita ambil, kita copy, kita taruh sini, copy terus pokoknya ya kan. Copy terus ya kan sampai sini tuh. Dan dia akan berakhir di sini ntar. Yap. Kita geser lalu
Volumenya kita kecilin sampai biasanya sampai 30-an ya. 37 lah, tergantung soundnya gitu teman-teman. So, kalian bisa lihat dan kalian bisa tonton ya kan. Check this out. Di sebuah hutan kecil yang selalu damai, hiduplah seekor kelinci bernama Detektif Lopi. Ia terkenal di seluruh penjuru hutan karena telinganya yang panjang, hidungnya yang super peka, dan kecerdikannya memecahkan misteri. Suatu pagi, ketika matahari baru muncul dan embun masih menempel di rumput, Lopi mendapat kabar penting. Kotak rahasia milik burung hantu tua tiba-tiba menghilang. Burung hantu tua berkata bahwa kotak itu bukan sembarang kotak. Di dalamnya ada peta yang menunjukkan tempat bunga cahaya, bunga ajaib, yang hanya mekar sekali dalam 100 tahun. Semua hewan hutan sangat ingin melihatnya. Jadi Lopi segera bertugas. Dengan kaca pembesar kecil di tangannya, Lopi mulai menelusuri jejak ia menemukan tapak kaki mungil di dekat sarang burung hantu. Ini bukan tapak serigala, bukan juga tupai. Siapa ya? Gumam Lopi sambil mengusap dagunya. Ia mengikuti jejak itu, melewati semak, menyeberangi sungai kecil, hingga sampai ke sebuah gua. Di dalam gua, cahaya redup memperlihatkan sosok Ruru si landak cilik. Sedang memeluk kotak rahasia, itu Ruru tampak ketakutan. "Maaf, Detektif Lopi, aku tidak mencuri. Aku hanya ingin melihat bunga cahaya lebih dulu." "Aku takut nanti aku ke bagian paling belakang." Lopi tersenyum lembut. "Ruru, kalau kamu mengambilnya diam-diam, semua hewan lain akan bingung. Tapi kalau kita mencarinya bersama-sama, semua bisa menikmati keindahannya." Ruru pun menyerahkan kotaknya bersama-sama. Mereka mengembalikannya kepada burung hantu tua. Ketika malam tiba, seluruh hewan hutan berkumpul mengikuti peta itu. Mereka berjalan pelan dan akhirnya menemukan lembah kecil tempat bunga cahaya mekar, bersinar lembut, menerangi wajah semua yang melihatnya. Burung hantu tua berkata, "Keindahan paling besar adalah ketika kita menikmatinya bersama." Detektif Lopi tersenyum bangga. Misteri terpecahkan, hutan kembali damai, dan malam itu menjadi cerita yang tak terlupakan bagi semua penghuni hutan. Nah, itu tadi cara bikin video anak make AI dan CapCut. Gampang banget bukan? Dengan ChatGPT, terus kita bisa pakai Gemini ya kan, dan juga Meta AI serta CapCut, kamu bisa bikin video yang seru dan menarik. Anyway, makasih udah nonton video ini ya teman-teman. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasinya, biar nggak ketinggalan video seru lainnya. Terima kasih udah nonton dari awal sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya.